Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria kakak. Link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Penjara pelanggaran, lantai 2. Hampir tidak mungkin untuk menghitung waktu di penjara, di mana badai salju dan api akan dihadapi setiap hari. Mereka akan menanggung segala macam rasa sakit di sini setiap hari, dan seringkali hidup lebih baik daripada kematian. Namun, pada saat ini, seorang pria berdiri di tengah dan diserang oleh kedua belah pihak. Dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Lingkungan di sini sangat buruk, tetapi bagaimanapun juga, tujuan di sini bukan untuk membunuh orang, sehingga orang dengan pikiran yang stabil juga dapat mengatasinya. Dan ada keuntungan lain di sini adalah untuk melatih kekuatan fisik mereka. Alasan mengapa binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia dengan peringkat yang sama adalah karena kekuatan fisik mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Tetapi bagi para pembudidaya, mereka memiliki ki adu. Jadi mereka jarang melatih tubuh mereka, karena bagi mereka, meningkatkan ki tarung adalah yang paling ampuh. Tapi di sini, ki pertempuran Xiaoyan benar-benar ditekan oleh batu pembunuh roh, dan ki pertempuran Tianhuo dan Tiansui juga kehilangan efeknya. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk menahan suhu tinggi. Di bawah gelombang panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatan tubuhnya meningkat. Apalagi dengan kehadiran pot bunga Murong Qinceng, Xiaoyan juga bisa memiliki tempat yang tenang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat yang sama, penindasan Douqi juga membuat Xiaoyan mengerti banyak hal yang sebelumnya tidak ingin dia pahami. Jadi Xiaoyan tidak masuk angin di sini. Meskipun tahun ini mungkin telah menghalangi kemajuannya, ini tahun hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Jauh lebih kencang, banyak ide mulai berubah. Jalan orang kuat tidak didasarkan pada darah lawan, juga tidak bergantung pada kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan mitranya sendiri, rekan-rekannya sendiri, daripada berjuang sendirian. Xiaoyan sudah memutuskan untuk keluar dari akademi elit-elit kali ini dan menemukan teman-temannya setelah efek pil penghancur kehidupan ditekan. Dunia ini sangat besar, selain orang tua, mentor, dan kerabat Anda juga harus memiliki sahabat. Ini juga yang membuat Xiaoyan iri pada Murong Qingfeng dan Lan Bin, dan di belakang mereka selalu ada sekelompok mitra yang dapat mendukungnya. Meskipun Murong Qingfeng selalu menganggapnya sebagai saudara, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi anggota keluarga Murong, dan dia harus menemukan jalannya sendiri. Temukan pendampingnya sendiri sehingga dia memenuhi syarat untuk memenuhi janjinya. Ada juga 4 musim perubahan di benua penciptaan, tetapi tidak jelas karena kekuatan manusia di sini setidaknya Doudi. Meskipun mereka jauh lebih lemah daripada di alam yang lebih rendah karena aturan langit dan bumi, mereka masih cukup untuk mengatasi dingin. Holy Spirit City, sebuah perguruan tinggi elit yang mulia. Ada 18 pejabat tinggi di sekolah berkumpul di sini, adapun dekan sekolah. Saya khawatir tidak ada yang mengira dekan mereka sebenarnya seorang wanita, atau wanita di toko bunga. Akademi elit aristokrat disatukan oleh negara adidaya, tetapi dekan bukanlah seseorang dari negara adidaya manapun, tetapi orang kuat dari Yingwu. Hanya dia yang bisa adil, dan hanya keberadaannya yang bisa menghalangi para tetua dan mentor yang dikirim oleh setiap keluarga. Setahun telah berlalu, dan sudah hampir waktunya sejak misi terakhir yang kita atur. Aku berencana untuk membiarkan mereka memasuki area simulasi inti setahun sebelumnya. Pola benua kejadian telah mulai berubah, dan mereka akan menjadi pemimpin dari era berikutnya. Karakter juga bisa menjadi sumbu kekacauan. Oleh karena itu, saya sarankan membiarkan mereka masuk terlebih dahulu, yang dapat memiliki efek tak terduga. Tapi Din, jika perubahan mendadak akan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan siswa dan keluarga. Rencana itu tidak akan pernah mengejar perubahan, tapi saya pikir itu perlu. Bagaimanapun, meskipun kami telah mengambil langkah-langkah kerahasiaan, mereka dapat mencium sesuatu setelah ribuan tahun aturan yang tidak berubah.
1 tahun mungkin tidak mengubah apapun, dan sudah 2 tahun. Mereka seharusnya punya cukup waktu. Di reruntuhan kuno yang sebenarnya, tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk beradaptasi, kata manusiawi lainnya. Yah, aku juga setuju bahwa para siswa kali ini jauh lebih baik daripada yang lain. Namun, bukankah tugas yang kamu atur untuk Liga Hitam terlalu menakutkan? Mengapa tidak ada orang dari Liga Hitam yang bisa menangkap Sutianyu ini? Jangan khawatir tentang masalah ini, bahwa Sutianyu secara alami akan dibersihkan. Anda memberitahu para siswa itu bahwa mereka akan memasuki area simulasi inti dalam sebulan, dan mereka akan sombong. Wanita di tempat pertama akhirnya mengungkapkannya, pendirian. Setahun sebelumnya tidak banyak berdampak pada orang lain, karena 2 tahun cukup bagi mereka untuk berlatih di berbagai bidang simulasi dalam jangka waktu tertentu. Meski tidak bisa menguasainya, mereka bisa memotivasi diri sendiri saat menghadapi krisis keluar dari potensi Anda. Tapi ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan, karena tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengejar ketinggalan dengan orang lain dalam setahun dalam sebulan. Tanpa latihan sebelumnya, meskipun Xiaoyan yakin bahwa dia memiliki ketahanan yang kuat, Xiaoyan masih belum memiliki kepastian 100% bahwa dia tidak akan salah perhitungan. Orang-orang di sini mungkin tidak secerdas Jiutu dan Zihu dalam hal kecerdasan, tetapi mereka semua adalah tokoh luar biasa di berbagai keluarga, dan mereka juga orang luar biasa di luar. Tidak ada yang cukup percaya diri untuk tidak jatuh. Tentu saja, Xiaoyan tidak mengetahui semua ini untuk saat ini, tetapi Xiaoyan akan segera mengetahuinya. Karena hari ini adalah hari ketika Xiaoyan dibebaskan dari penjara. Setelah setahun, Xiaoyan akan sekali lagi menjadi perhatian orang. Mungkin dalam setahun, banyak orang telah melupakan peran Xiaoyan, tetapi beberapa orang masih ada. Bayar memperhatikan Xiaoyan. Kapten Liu yang secara pribadi membuka blokir Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, "Sudah setahun, kamu bisa keluar. Seseorang menunggumu di luar." Terima kasih. Merasakan kemudahan yang dengannya energi balas dendam yang telah lama hilang dapat digunakan lagi. Xiaoyan juga menarik napas lega, perasaan dikunci oleh kunci pembunuh roh tidak menyenangkan. Karena kepergian Xiaoyan, angin, salju, dan api di sini tampaknya telah melemah. Saya tidak tahu apakah penjara ini dapat menahan Sutianyu. Xiaoyan berjalan keluar dari penjara pelanggaran diam-diam, dan butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk terbiasa dengan sinar matahari yang cerah. Setelah berjalan keluar dari penjara pelanggaran, Xiaoyan melihat Murong Qingfeng dan seluruh keluarga Murong. Murong Qingfeng melangkah maju dan menepuk bahu Xiaoyan, "Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu." Waktu hampir habis, mengapa ini terjadi? Xiaoyan sangat bingung, apakah ada sesuatu yang besar terjadi tahun ini? Akademi telah memutuskan untuk membiarkan kami memasuki area simulasi inti Akademi Elit Bangsawan terlebih dahulu, yang berarti kami hanya memiliki 1 bulan tersisa, dan kami akan memasukinya setelah 1 bulan. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah itu kehidupan, atau mati. Untuk Linglongguo, kamu harus pergi, tidak ada pilihan. Lalu bagaimana cara mendapatkan buah linglong terserah kamu. Apalagi, dalam sebulan terakhir, kamu bisa memasuki area simulasi perguruan tinggi elit bangsawan. Kata Murong Qingfeng. Setahun sebelumnya, meskipun Xiaoyan sedikit tertekan, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Jadi yang bisa dia lakukan adalah beradaptasi dengan perubahan di tubuhnya dalam waktu 1 bulan. Dan bahkan jika tidak setahun sebelumnya, Xiaoyan tidak akan bisa masuk. Area simulasi telah dilatih, sehingga berdampak pada Xiaoyan tetapi tidak banyak. Karena tekanan yang mengikuti, kegembiraan yang keluar dari Xiaoyan juga sedikit memudar, dan dia harus berhati-hati dalam proses hidup dan mati. Kembalilah ke keluarga Murong dulu, aku akan membawa Chang Feng ke suatu tempat, kata Murong Qingfeng kepada Xiaoyan. Kota Roh Kudus, lelang kamar dagang. Kamar dagang hari ini berbeda, jelas agak membosankan.
karena hari ini akan menjadi lelang terakhir Murong Qingcheng. Setelah hari ini Murong Qingcheng akan meninggalkan panggung lelang di sini selamanya. Awalnya, mereka yang pernah membenci Murong Qingcheng merasakan kesedihan, dan mata mereka menipu intuisi mereka. Meskipun Murong Qingcheng mengatakan bahwa itu belum tentu karena insiden yang dia tinggalkan, mereka tahu bahwa itu adalah masalah besar. Xiao Yan tidak memasuki ruang VIP rumah lelang, tetapi memilih kursi depan dan duduk. Untuk pelelangan terakhir, Murong Qingcheng juga menghargainya dan mencoba untuk tetap tenang dan tersenyum, tetapi Murong Qingcheng juga merasakan keengganan di dalam hatinya. Tidak ada yang salah dengan pelelangan, semuanya berjalan sangat lancar, dan karir pelelangan Murong Qingcheng berakhir sepenuhnya. Meskipun banyak orang enggan, tidak ada cara untuk mengubah apapun. Setahun telah berlalu, dan pil pengembalian darah juga memainkan peran aslinya. Meskipun mahal, beberapa orang masih membelinya. Pada saat yang sama, itu tidak akan kehilangan minat keluarga besar yang memiliki tanah di area yang luas, dan mereka yang berada di level paling bawah juga dapat menggunakan waktu luang Anda untuk mencari jamu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Secara keseluruhan, sikap masyarakat terhadap Huixue dan juga telah banyak berubah tahun ini. Kamar dagang. Meskipun saya tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, ketika itu datang, baik ketenangan dan Presiden sedikit enggan. Presiden, saya bukan juru lelang. Selama Anda tidak memiliki pendapat, saya masih bisa membantu. Murong Qingcheng dengan enggan berkata kepada Presiden Kamar Dagang, nyaris tidak membiarkan air matanya mengalir. Bagaimana saya bisa berpendapat? Saya hanya tidak berharap Anda pergi sebelum Jinger. Saya khawatir saya tidak tahu harus berbuat apa ketika Jinger juga pergi. Ketua Kamar Dagang berkata tanpa daya, dan Murong Qingcheng diundang sejak awal, Kamar Dagang sudah ada sejak lama, jadi tidak heran mereka bersedia. Oke, Presiden, Anda harus menangis jika Anda pergi ke Qingcheng, bagaimanapun, bahwa keuntungan Murong Changfeng masih di Kamar Dagang. Jika Qingcheng tidak datang, jangan berikan kepada Murong Changfeng, orang itu hanya bajingan, semuanya salah. Biarkan Qingcheng mengambil alih, dan jika aku melihat bajingan itu, aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Kata-kata ketenangan tiba-tiba meredakan suasana. Murong Qingcheng hanya bisa tersenyum canggung. Berjalan keluar dari rumah lelang, mata Murong Qingcheng dipenuhi dengan keengganan. Dia dulu menyukai kesibukan seperti ini, tetapi tiba-tiba menyerah masih sedikit tidak nyaman. Namun, sepertinya dia bisa memulai pekerjaan lain. Apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Meskipun Murong Qingcheng tidak mendengar suara ini selama hampir 1 tahun, dia masih mengenali pemilik suara itu. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa dia bisa keluar hari ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihatnya. Tidak apa-apa, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setahun penantian, 1 tahun mabuk cinta, seharusnya memiliki 1000 kata, namun pada akhirnya hanya menjadi 1 kalimat. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng, dan akhirnya berkata, maaf, kamu tidak harus menanggung semua ini. Murong Qingcheng memandang Xiao Yan dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Murong Qingcheng berusaha keras untuk menunjukkan sisi kuatnya di depan semua orang, tidak peduli siapa yang menderita keluhan sebesar itu, dia tidak akan pernah mengeluh. Tetapi ketika Murong Qingcheng mendengar kata-kata ini, semuanya tampak menghilang. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan malam. Ada ribuan kata, tetapi Xiao Yan akhirnya mengubahnya menjadi kalimat ini. Oke, aku mau mangkuk besar, apapun yang kamu inginkan, kata Xiao Yan tanpa daya. Di mana bunga yang kuberikan padamu untuk sementara? Murong Qingcheng bertanya. Dengan saya, terima kasih, saya berjanji mereka tidak rusak sama sekali. Apakah menurutmu kata-katanya dapat dipercaya untuk orang yang berani memakan pil penghancur kehidupan? Benar-benar bisa dipercaya, ya. Apakah itu benar atau tidak, aku percaya itu. Ngomong-ngomong, apa nama bunga itu? Sangat menakjubkan. Itu namanya puncak pelangi. Tadinya putih, tapi sekarang jadi merah.
Konon katanya kalau bisa nanti akan berubah jadi warna pelangi warna-warni, makanya namanya. Hanya saja tidak ada yang mengingatnya. Ada berbagai bunga aneh, tetapi orang hanya peduli dengan bahan obat. Jadi selanjutnya, saya akan bekerja di toko bunga. Jangan khawatir, saya tidak akan menganggur, kata Murong Qingcheng. Toko bunga, Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nah, itu toko bunga, dan aku akan belajar kedokteran. Meskipun tidak ada gunanya di sini, aku yakin obatku akan berguna suatu hari nanti. Lihat mereka yang kehilangan lengan atau kehilangan kaki karena kurangnya perawatan tepat waktu. Saya selalu sedih, jadi saya harus belajar keterampilan medis untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dengan cara ini, maksud saya akan lebih baik daripada juru lelang, kata Murong Qingcheng kepada Xiao Yan. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu apapun yang kamu lakukan. Wood, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bagaimana jika aku menjadi orang jahat besar? Apakah kamu tahu? Murong Qingcheng tidak terlihat baik. Xiao Yan meminum pil obat di penjara, jadi dia sangat sensitif terhadap makanan yang sudah lama hilang. Setelah Murong Qingcheng selesai makan, Xiao Yan mau tidak mau menyeka nasi dari mulutnya. Murong Qingcheng tersipu dan tidak bersembunyi. Jangan begitu bodoh di masa depan. Urusanku masih menjadi tanggung jawabku sendiri. Kamu tidak perlu membayar begitu banyak untukku. Kamu tahu, jika kamu benar-benar mati di tangan orang itu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, selama sisa hidupku. Itu salahku pada awalnya. Xiao Yan benar-benar takut pada Murong Qingcheng, sama seperti Yao Lao dibawa pergi oleh istana jiwa di Sekte Yunlan dan ayahnya kehilangan berita. Mari kita lewati masa lalu. Kali ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya saya tahu bahwa usaha saya tidak sia-sia. Apalagi, saya kembali dengan selamat, dan saya secara pribadi mengalami beberapa hal. Terkadang saya tidak mau aturan dengan mudah, jika tidak konsekuensinya akan tetap serius. Murong Qingcheng menjawab sambil tersenyum. Pada saat itu, semua orang menyalahkannya untuk orang yang masih di depannya. Setidaknya tidak ada yang salah dengan bersikap baik. Tentu saja, yang paling penting adalah kamu menyetujui persyaratanku. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah dengan sengaja. Kamu harus mematuhi perjanjian itu. Murong Qingcheng memandang Xiao Yan dengan ekspresi licik di wajahnya. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa Murong Qingcheng tampaknya memiliki sedikit ketenangan saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran di benaknya. Setidaknya orang lain tidak datang untuk memprovokasi dia, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyusahkan orang lain. Xiao Yan tidak keberatan membunuh orang. Terutama di dunia ini di mana kekuatan adalah yang paling dihormati, membunuh tidak akan membuatnya terbebani. Tapi dia juga bukan seorang pembunuh, dan dia mendasarkan rasa sakitnya pada rasa sakit orang lain. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali. Xiao Yan membayar Murong Qingcheng. Ya, Murong Qingcheng tersenyum. Di jalan tertentu di kota Roh Kudus, Xiao Yan memandang Murong Qingcheng dan berkata, besok saya akan kembali ke akademi. Dalam waktu 1 bulan saya akan memasuki area simulasi inti untuk buah linglong, dan saya mungkin menghabiskan 1 tahun di itu. Sudah hampir 10 tahun di luar, dan kamu jaga dirimu baik-baik. Nada suara Xiao Yan sedikit enggan dan sedikit tidak berdaya. Di penjara, Xiao Yan, yang tidak pernah takut dengan suhu tinggi dan dingin, tiba-tiba merasa sedikit takut pada saat ini. Saya khawatir perubahan besar akan terjadi dalam 10 tahun, dan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Dia sedikit takut jika ini terjadi lagi, dia akan pingsan. Kalau begitu berhati-hatilah. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Setelah kamu keluar, beberapa kenangan di mana kamu berada akan terhapus, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Murong Qingcheng. Beberapa kenangan di dalamnya akan dihapus. Xiao Yan berpikir itu tak terbayangkan. Mungkinkah tidak peduli apa yang terjadi di dalam, dia tidak akan mengingatnya setelah keluar. Tahukah kamu, setelah kamu keluar, sebagian ingatanmu akan terhapus, dan sebagian ingatan itu adalah tentang pasanganmu dan musuhmu.
Artinya, jika salah satu pasanganmu mati di dalamnya sebelum kamu keluar, maka bagian dalamnya adalah tentang segala sesuatu tentang dia akan dihapus dari ingatan semua orang. Tetapi kemampuan Anda untuk beradaptasi tidak akan hilang, dan itu juga akan mengurangi mode berpikir tetap Anda. Jika tidak, di reruntuhan kuno yang sebenarnya setelah Anda membentuk mode berpikir tetap, maka Anda akan sangat mungkin bahwa Anda akan terluka. Namun, apa yang Anda dapatkan di dalamnya adalah milik Anda sendiri. Jika tidak, jika Anda bertarung di dalamnya, keluarga besar akan saling membenci, tetapi ingatannya terhapus, dan tidak ada yang ingat apa terjadi di dalam, maka Anda ingin saya tidak tahu siapa yang harus membalas dendam. Bukankah saudara King Feng memberitahu Anda? Tanya Murong King Cheng. Xiao Yan butuh waktu lama untuk menenangkan emosinya. Tidak heran Murong King Feng mengatakan bahwa itu akan sangat kejam. Tidak perlu memperhitungkan latar belakang keluarga lain. Ini akan menjadi pertempuran berburu di bawah berbagai kondisi khusus. Xiao Yan menghembuskan napas keruh, tidak apa-apa, dia tidak perlu khawatir tentang pemukiman orang lain di musim gugur. Murong King Cheng memandang Xiao Yan, bibirnya bergerak sedikit, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xiao Yan dan Murong King Cheng berjalan ke kediaman keluarga Murong. Pada saat ini, Murong King Cheng begitu bergerak sehingga Xiao Yan sedikit tersesat. Dia benar-benar ingin menempatkan gadis ini dalam pelukannya dan menghargainya. Tetapi tampaknya ada kekuatan yang mencegahnya untuk mendekati Murong King Cheng. Tampaknya ada dua sosok yang bergerak, satu dengan postur yang menawan, yang lain mewah. Dan itu adalah nikmat Tuhan untuk memiliki istri yang begitu cantik dalam hidup. Bagaimana dia bisa lebih serakah akan kecantikan? Terlebih lagi, bahkan jika dia telah mengambil keputusan di penjara pelanggaran sebelumnya, dia masih terguncang saat ini. Xiao Yan selalu menjadi orang yang tegas. Dia dengan tegas menolak Xiao Yixian dan Yun Yun. Penampilan dan kekuatan mereka jauh melampaui Murong King Cheng, tapi Murong King Cheng tampaknya memiliki pesona unik yang membuatnya. Meskipun dia berhati batu, tidak ada cara untuk menolak. Ribuan pikiran akhirnya berubah menjadi desahan. Aku kembali ke akademi. Jaga dirimu, jaga dirimu. Xiao Yan berkata kepada Murong King Cheng. Baiklah, hati-hati. Murong King Cheng sepertinya merasakan perubahan suasana hati Xiao Yan, dan hanya menjawab dengan lembut. Xiao Yan berbalik untuk pergi. Murong King Cheng melihat Xiao Yan berjalan menuju sekolah dengan sedikit keengganan dan kesedihan di matanya. Tiba-tiba Xiao Yan sepertinya merasakan kesedihan Murong King Cheng, dan sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata kepada Murong King Cheng, dulu ada seorang anak laki-laki yang punya pacar, dan suatu hari dia mengirim bunga mawar untuk pacarnya. Pacarnya menciumnya, pipinya dan dia kabur. Kenapa begitu? Hah, Murong King Cheng terkejut, jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Siapa yang melarikan diri? Murong King Cheng bertanya. Bocah itu melarikan diri, kata Xiao Yan. Apakah kamu yakin itu bukan seorang gadis? Murong King Cheng sepertinya mengingat sesuatu, dan ada rona merah di wajahnya. Di bawah tatapan Murong King Cheng, Xiao Yan mengangguk dengan percaya diri. Kalau begitu dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Murong King Cheng menjawab dengan sangat serius. Tidak terus menebak, makanya dia malu. Tidak terus menebak. Aku tidak bisa menebak itu bodoh, katakan padaku. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan kembali ke sekolah. Diperkirakan kita tidak akan bertemu untuk waktu yang singkat. Lain kali kita bertemu mungkin ketika aku keluar dari area simulasi inti sekolah untuk menemuimu. Tebak perlahan untuk dirimu sendiri. Aku akan pergi, kata Xiao Yan ketika dia selesai. Dia berjalan ke depan. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Yan sangat menyukai cerita ini. Meskipun tidak ada kata-kata manis dalam cerita ini, itu memberi orang kehangatan yang aneh, yang tidak terduga tetapi masuk akal. Tapi sayang sekali ini adalah tragedi, jadi ceritanya tidak buruk untuk saat ini. Murong King Cheng memandang Xiao Yan,
Tidak tahu mengapa sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Sepertinya ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat Xiaoyan. Sosok belakang Xiaoyan berangsur-angsur menghilang di jalan. Pada saat ini, semua orang tampaknya sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri di akademi elit-elit. Meskipun mereka tidak banyak berkomunikasi di masa damai, ada suasana serius di sini, seperti seorang prajurit yang akan memasuki medan perang. Hal semacam itu tekanan untuk mati seperti di rumah, orang tidak bisa bernapas. Akademi elit-elit telah ada selama bertahun-tahun, dan telah berkali-kali dalam sejarah ketika akademi dimasuki terlebih dahulu. Tetapi kali ini tampaknya lebih istimewa dari sebelumnya. Ini adalah bagian timur dari benua kejadian. Dua orang tiba-tiba muncul di gunung ini tanpa peringatan. Kedua orang itu berkeringat di dahi mereka. Wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka menghirup udara segar. Sial, aku tidak menyangka gua ini begitu menakutkan. Ada banyak kerangka dan boneka. Kali ini kami hampir tinggal di sana seperti anak kedua. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan berkata, "Ya, kakak tertua, tapi kali ini kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk benar-benar menemukan benda ini. Jika itu diserahkan kepada orang-orang itu mungkin akan dijual dengan harga yang bagus," jawab yang lain. "Kalau begitu saya tidak tahu apakah Anda bisa menjualnya kepada saya." Pada saat ini, seorang pria berbaju putih muncul di depan mereka. Wajah pria itu penuh kejutan, dan keserakahan muncul di matanya, tetapi dia segera tertangkap. Tertutup. "Siapa kamu?" Yang tertua dari keduanya segera menjadi waspada, mengabaikan kelelahannya. "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Gu Xuantong. Saya adalah tuan muda dari kekuatan besar. Saya sangat tertarik dengan apa yang Anda miliki. Jika Anda mau, saya dapat membelinya dengan banyak uang. 2 miliar koin roh." Pria itu dengan percaya diri di mulutnya. 200 juta. Kedua bersaudara itu menelan tanpa sadar. Alasan mengapa mereka berjuang begitu keras untuk memasuki gua adalah untuk barang-barang di tangan mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa menukarnya dengan 200 juta. "Mengapa kami harus mempercayai Anda?" Meskipun manfaat langsungnya sangat besar, keduanya tidak kewalahan oleh manfaatnya. "Tidak masalah. Saya bisa membiarkan Anda bergabung dengan keluarga saya, dan Anda dapat menyimpan apa yang Anda miliki di tangan Anda. Anda memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Saya dapat mempertimbangkannya selama saya meminta izin. Setelah itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan Tiansui ke Tiansui. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengambil Tiansui kapan saja." Pria berbaju putih, atau Gu Xuantong tertawa. "Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Bagaimana jika kita hidup selama 10 atau 20 tahun dan kemudian pergi? Itu tidak mungkin. Tiansui harus jatuh ke tangan saya. Meskipun saya tidak suka menggunakan kekuatan, saya masih tidak keberatan menggunakan kekuatan untuk apa yang saya suka. Saya tidak sendirian di dunia ini mencari Tiansui. Jika Anda bertemu seorang pria bernama Murong Changfeng, kamu harus berhati-hati. Dia akan langsung merebutnya. Dengan kekuatan di belakangnya, kamu memiliki beberapa nyawa yang tidak cukup untuk dia bunuh." Gu Xuantong tertawa. Murong Changfeng. Keduanya saling memandang dengan ragu-ragu di mata mereka. "Lupakan saja, tidak apa-apa jika kamu tidak berubah. Saya biasanya tidak ingin menyimpan rahasia, dan saya tidak memiliki mulut yang rapat. Jangan salahkan saya jika saya mengatakannya secara tidak sengaja." Gu Xuantong terus tertawa, tapi senyumnya itu membuat kedua bersaudara itu gemetar, dan keringat dingin menetes dari punggung mereka. "Tunggu sebentar, ayo bergabung." Kedua bersaudara itu saling memandang dan berkata setelah waktu yang lama. "Benarkah? Hebat, aku tiba-tiba teringat bahwa kita hanya membutuhkan 2 orang, hanya kalian berdua. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan sekarang." Gu Xuantong selalu tersenyum. "Kamu bermain dengan kami." Mereka berdua sepertinya mengerti ki pertempuran di tangan mereka sedang berjalan. Mereka baru saja bergabung dengan Gu Xuantong dan meminta mereka untuk melakukan satu hal. Apakah jelas bahwa mereka ingin menggunakan pisau?
untuk membunuh orang, dan ki pertempuran di tangan mereka mulai berjalan. Tidak ada gunanya, meskipun kalian berdua juga kaisar, dan levelmu bahkan lebih tinggi dariku, tapi aku punya dua pilihan untuk seseorang yang lebih tinggi dariku. Salah satunya adalah menantangnya secara langsung. Jika kamu menang, aku akan membunuhnya. Jika aku kalah, aku akan berlama-lama sampai aku membunuhnya. Adapun pilihan lain, aku akan membiarkan tetua membunuhnya yang menurutku berbahaya. Kata-kata Gu Xuantong menghentikan keduanya. Kami menyerahkan Tian Sui kepada Anda, biarkan kami pergi. Pada saat ini, bos tiba-tiba membungkuk kepada Gu Xuantong. Saudaraku, kami telah bekerja sangat keras untuk menemukan Tian Sui. Bagaimana kami bisa menyerahkannya dengan mudah? Apalagi dia jelas ingin membunuh kami, kata orang lain tidak puas. Diam untukku, apakah Tian Sui lebih penting atau hidup lebih penting? Tegur kakak laki-laki itu. Bagus sekali, tapi kamu masih tidak bisa pergi. Saya membutuhkan salah satu dari Anda untuk membantu saya menemukan Tian Sui. Untuk setiap bagian dari Tian Sui yang ditemukan, saya dapat memberi Anda 100 juta koin roh sebagai hadiah. Jika Anda dapat membantu saya membawa Tian Sui kembali, maka saya dapat membayar Anda 300 juta yuan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memiliki status khusus di klan kuno saya, dan saya dapat memberikan pil obat untuk membantu Anda berlatih. Adapun orang lain, saya membutuhkannya untuk membantu saya pergi ke suatu tempat untuk menanyakan berita. Setelah masalah selesai, saya dapat memberinya 300 juta koin roh. Dan pada saat yang sama, saya dapat merekomendasikan dia untuk bergabung dengan tentara pemberontak. Anda dapat membawa Tian Sui keluar dari situs kuno ini, maka kecerdikan Anda tidak buruk. Terserah Anda untuk melakukannya atau tidak. Saya pikir harus ada banyak orang di sini yang ingin melakukannya. Mata Gu Xuantong penuh percaya diri. Dia percaya bahwa tidak banyak orang akan melakukannya. Menolak kondisinya. Ini adalah jenis Tian Sui ketiga. Dalam kegelapan malam, keduanya akhirnya setuju. Daripada hidup dalam ketakutan di sini, lebih baik menerima perlindungan dari kekuatan besar. Tuan muda, saya sudah menemukan orang yang Anda ingin saya periksa. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Gu Xuantong berkata, "Sungguh, apakah ada berita tentang dia sekarang?" "Ya, dia masih tinggal di kota Roh Kudus, tetapi orang di sampingnya sangat kuat. Selama dia tidak meninggalkan kota Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan meninggalkan kota Roh Kudus." Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memeriksa semua keluarga besar dan cabang Tian Sui? Gu Xuantong bertanya, orang itu akan menjadi makanannya cepat atau lambat. Dia tidak khawatir. Sekarang dia ingin melakukannya, tujuannya adalah untuk mempercepat laju mendapatkan Tian Sui. Ini masih dalam penyelidikan. Tetapi mengapa Anda sangat menginginkan Tian Sui, Tuan Muda? Jangan tanya jika tidak. Yah, sudah waktunya aku mengunjungi orang-orang itu juga. Gu Xuantong meniup peluit dan sesuatu seperti raksasa-raksasa terbang dengan cepat di kejauhan. Dia menghilang di sini bersama Gu Xuantong. Di dunia ini, yang menakutkan bukanlah orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu, orang-orang kejam yang membunuh dan membakar, atau mereka yang menggunakan kekuatan di belakang mereka untuk menindas orang lain. Orang-orang ini tidak menakutkan, karena mereka selalu mengekspresikan diri, sisi yang paling benar. Yang paling sulit dihadapi di sini adalah para penjahat yang tampak seperti pria terhormat, yang mengenakan kulit kebaikan dan keadilan di hati mereka yang gelap, dan melakukan berbagai hal atas nama keluarga. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang semua ini. Di dunia ini, yang kuat adalah sisi keadilan dan cahaya. Kota Roh Kudus, pangkalan pelanggaran. Kali ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Mengapa Anda menetapkan aturan bahwa tidak ada tindakan yang diizinkan di Kota Roh Kudus, tetapi sekarang menjadi seperti ini? Lihat, karena pria bernama Sutianyu yang menyebabkan kasus ini, ada juga kepala murong. Insiden Feng, dan sekarang Kota Roh Kudus telah sepenuhnya menjadi surga bagi para ilegal itu. Lihat, orang-orang ini sekarang bersembunyi di Kota Roh Kudus. Wajah pria itu jelek.
Pada tahun lalu, stabilitas kota Roh Kudus tampaknya telah berubah lagi. Pencegahan asli tidak berguna, dan semakin banyak junior mulai mengabaikan aturan di sini. Sutianyu, yang suka makan makanan bawang, tidak tahu kekuatannya. Dia memakai jaket biru dan pedang panjang. Dia dikepung oleh tim di kota Roh Kudus dan melarikan diri dengan lancar. Pembunuh kejam, Ghost Eagle, bintang yang sedang naik daun dengan kekuatan di puncak kaisar tertinggi, pernah membantai lebih dari selusin keluarga kecil, dan dikejar oleh kekuatan besar dan bersembunyi di kota Roh Kudus. Pencuri tak tertandingi, Yue yang aku tidak tahu kekuatannya. Dia telah melakukan beberapa kasus pencurian di kota Roh Kudus. Ketika pasukan kota Roh Kudus tiba, dia sudah melarikan diri. Pencinta anggur berkualitas, Yuan Tuo, yang kekuatannya di atas Dosian, sengaja menyebabkan masalah di kota Roh Kudus atas nama minum, tetapi dia secara khusus mencari berbagai alasan untuk melepaskan diri dari kesalahannya. Saat ini, kekuatan super itu baik-baik saja. Orang-orang di klan mereka tidak berani memprovokasi karena orang-orang kuat. Tetapi orang-orang di daerah pinggiran mulai mengeluh, dan beberapa orang bahkan mencuri banyak harta dan melarikan diri dari Roh Kudus. Bawahanku tidak tahu apakah mereka harus mengejar atau tidak dan aku tidak bisa menjelaskan kepada keluarga itu. Sebagai komandan tentara yang tidak patuh, orang pertama dalam daftar adalah Luotong, yang kekuatannya di atas Immortal Sovereign, tetapi saat ini dia sudah hancur. Kota Roh Kudus adalah jantung benua. Kota ini memiliki formasi teleportasi yang mencapai kota-kota tingkat pertama di benua penciptaan. Pada saat yang sama, ada semua jenis orang berkumpul di kota Roh Kudus. Jika tidak ada sanksi terhadap pasukan, maka pasukan kecil itu atau bahkan pasukan kelas 1 akan dihancurkan, dan bahkan negara adidaya seperti kita tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan. Kota Roh Kudus adalah murni tanah daratan, dan tidak ada yang boleh lancang di sini. Dalam hal ini, perlu untuk memperbaikinya dengan benar. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Seorang pria tertawa. Sejak Marsekal Luo mengusulkannya, saya pikir Anda harus punya solusi, kata lelaki tua lainnya. Orang-orang lainnya memandang Luotong. Luotong bukan milik keluarga adidaya manapun, tetapi dia adil dan bijaksana. Jadi dia mengambil alih sebagai pemimpin pasukan yang tidak patuh. Dapat dikatakan bahwa kota Roh Kudus telah mampu mempertahankan kedamaian saat ini selama bertahun-tahun tanpa diserang oleh perang, dan Luotong memainkan peran besar. Orang lain di sini adalah para tetua yang bertanggung jawab untuk menghubungi pasukan yang tidak patuh dari setiap keluarga, dan mereka akan membawa berita ke sini sesegera mungkin. Saya pikir Anda memiliki ide untuk menyerang kelompok mahasiswa ini, dan ingin mereka bergabung dengan pasukan pembangkang untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Seorang tetua berkata dengan nada menghina, meskipun kekuatan pembangkang itu sangat penting, Luotong ingin menyerang. Kelompok siswa keluarga besar tidak akan mudah setuju. Penatua Gu bercanda, saya benar-benar ingin meminta bantuan siswa itu. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa. Saya tidak percaya jika saya tidak mau. Tetapi setiap keluarga harus memiliki darah segarnya sendiri, dan saya menang. T memintanya, mereka bergabung dengan pelanggar, tetapi saya memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Yaitu, saya harap mereka dapat membantu menangkap penjahat yang melarikan diri dari kota Roh Kudus. Lagi pula, banyak orang mulai bertindak sekarang. Dan pelanggar kami terutama di kota Roh Kudus, tetapi Anda tahu luasnya kota Roh Kudus, jadi kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka yang melarikan diri dari kota, tetapi setidaknya kami harus memberikan penjelasan kepada para korban. Pada saat yang sama, setiap keluarga juga dapat mengambil kesempatan ini untuk melindungi citra mereka di daratan. Selain itu, semua pengeluaran mereka kali ini akan ditanggung oleh pasukan yang melanggar, jelas Luotong. Juga, menurut peraturan di daratan, Kaisar Abadi ke atas tidak diizinkan untuk membunuh orang. Saya meminta pasukan yang tidak patuh untuk mengizinkan penggunaan jenderal, yaitu, orang-orang di atas Kaisar Abadi. Selain itu,
pasukan yang tidak patuh memiliki hak untuk langsung menyerang para gangster. Bunuh terowongan Luo. Menggunakan para jenderal, tidak, Anda tahu betapa kuatnya kekuatan penghancur Kaisar Abadi Anda. Jika Anda membiarkan pasukan yang tidak patuh menggunakan kekuatan ini untuk berurusan dengan orang-orang lemah itu, mereka pada dasarnya tidak memiliki perlawanan, dan mudah untuk melukai orang yang tidak bersalah. Anda tahu, negara adidaya kita bersaing satu sama lain di permukaan, tetapi tugas utama kita adalah menjaga kedamaian daratan. Oleh karena itu, pertempuran di antara kita hanya diperbolehkan di bawah Kaisar Abadi. Tetapi jika pasukan yang tidak patuh menggunakan jenderal, maka para jenderal akan terhalang dari jika kekuatan itu menjadi kekuatan tempur langsung. Saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi di daratan. Saya pikir perlu menggunakan para jenderal. Keturunan hari ini semuanya sombong dan arogan, dan perlu memberi mereka pelajaran. Selain itu, meskipun kami memiliki kesepakatan antara kami dan daratan juga mengatakan bahwa Kaisar Abadi yang kuat tidak diizinkan untuk melakukannya dengan mudah, tetapi tidak ada jaminan bahwa orang-orang di tingkat penguasa abadi tidak akan memiliki niat jahat. Dalam hal ini, kirim kekuatan tempur terkuat secara langsung dan singkirkan orang-orang itu sesegera mungkin. Jangan berpikir bahwa seorang anak bernama Sutianyu dapat memicu badai, kata seorang penatua. Pasukan yang tidak patuh, selain Luotong, yang merupakan marsal, sekarang memiliki 3 jenderal. Pengiriman ketiganya seharusnya tidak berpengaruh, dan mereka semua berada di kota Roh Kudus. Jika ada masalah, kita bisa merasakannya, itu segera. Saya juga setuju jika mereka tidak berolahraga, ketiga orang itu akan menjadi gila. Oke, mari kita lakukan seperti ini. Pasukan yang tidak patuh dapat menyerahkan daftar dan penampilan orang-orang yang melarikan diri kepada keluarga besar kita, dan kita akan membiarkan orang-orang kecil itu menanganinya dengan baik. Namun, karena para jenderal telah digunakan, saya harap mereka bisa bergegas. Tangkap anak yang bernama Sutianyu itu. Saat semua orang sedang berdiskusi, suara yang agak suram terdengar. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan tetua klan kuno tidak berani mengatakan apa-apa, ini adalah kekuatan mutlak. Tidak ada yang mengira kota Roh Kudus akan mengadakan pertemuan seperti itu saat ini. Pertemuan ini sepenuhnya didominasi oleh beberapa negara adidaya, tetapi ini menentukan penentuan keluarga besar di kota Roh Kudus. Jika Anda ingin menjaga kedamaian kota besar di dunia kanibalisme ini, Anda harus memiliki penegak hukum yang kuat, dan kota Roh Kudus juga akan menimbulkan gelombang. Xiao Yan tidak tahu apakah itu tindakan Gu Xuantong atau perubahan di kota Roh Kudus. Pada saat ini, dia bersiap untuk memasuki pusat kota Roh Kudus. Di area simulasi inti, suasana dingin menyebar di alun-alun di sekolah. Pada titik ini mereka akan menjadi musuh, atau mereka tidak akan pernah menjadi teman. Holy Spirit City, sebuah perguruan tinggi elit yang mulia. Sebulan telah berlalu dengan tenang. Dan berikutnya adalah pelatihan tempur terakhir yang sebenarnya. Dalam pertempuran ini di mana tidak ada yang benar-benar yakin untuk bertahan, mereka hanya bisa menunggu hasil akhir. Lebih dari 100 orang dari seluruh akademi berkumpul di depan gedung pengajaran di akademi, atau di depan formasi teleportasi akademi. Hati semua orang tertekan seperti batu besar, dan mereka tidak bernafas sama sekali. Pada saat ini, seseorang datang dan mengatakan sesuatu di telinga Xiao Yan. Wajah Xiao Yan sedikit berubah. Butuh beberapa waktu untuk memasuki formasi teleportasi di sini. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tetapi berjalan menuju gerbang akademi. Kebetulan melihat Murong Qingcheng yang cemas. Untungnya aku menyusul. Murong Qingcheng menepuk dada Xiao Yan dan berkata. Murong Qingcheng masih berkeringat di dahinya. Mengapa kamu di sini? Aku hanya pergi sebentar. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng dan berkata dengan sedikit tertekan. Aku sedikit khawatir, jadi aku datang menemuimu. Murong Qingcheng memandang Xiao Yan dan berkata. Oke, aku akan kembali dengan selamat. Setelah aku keluar, aku akan pergi dan meminta orang tuamu untuk meminta maaf dan meminta mereka berjanji untuk menikahiku, oke?
Xiao Yan mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahi Murong Qingcheng. Kalimat ini membuat Murong Qingcheng tertegun sejenak, dan akhirnya mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu." Xiao Yan menatap Murong Qingcheng, tiba-tiba memeluk Murong Qingcheng ke dalam pelukannya di tengah keheranan Murong Qingcheng, dan berkata di telinganya, "Kamu tidak diizinkan menikah dengan orang lain. Kalau tidak aku akan merusak pernikahanmu. Jaga dirimu baik-baik, idiot." Petik 2. Air mata mengalir di mata Murong Qingcheng, dan dia berkata kepada Xiao Yan, "Mengapa?" Gadis itu mencium wajah anak laki-laki itu dan anak laki-laki itu lari. Murong Qingcheng memegang punggung Xiao Yan. Karena Xiao Yan mendengar suara mendesak sebelum dia bisa selesai berbicara. Xiao Yan melepaskan tangannya dan berkata, "Tidak ada waktu. Aku akan memberitahumu ketika aku keluar dan menjaga dirimu baik-baik." Xiao Yan berbalik dan memasuki akademi, dan menghilang di mata Murong Qingcheng dalam sekejap mata. Murong Qingcheng memandang Xiao Yan, dan perasaan perpisahan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah ini adalah sisi terakhir, dan sepertinya itu berarti kehilangan pada saat yang sama dengan mendapatkannya. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan pikirannya ke akademi dan berjalan ke sebuah ruangan. Di setiap kamar, Anda telah menyiapkan satu set pakaian yang ingin Anda pakai, cincin koleksi, dan slip giok jiwa. Anda harus memasukkan barang-barang yang ingin Anda gunakan ke dalam cincin koleksi yang sudah disiapkan, dan meletakkan pakaian yang Anda kenakan sekarang. Tetap di kamar dengan Najie. Slip giok jiwa itu dapat melindungi Anda. Saat Anda dalam bahaya, Anda hanya perlu menghancurkan slip giok jiwa dan Anda dapat kembali ke kamar Anda. Oleh karena itu, slip giok jiwa adalah milik Anda. Jimat terakhir. Setelah mengganti pakaianmu, kamu dapat memasuki susunan teleportasi di kamarmu, dan mereka akan membawamu ke tempat yang kamu tuju. Dari saat kamu masuk, persaingan di antara kamu dimulai. Pikiran Xiao Yan mengingat apa yang dikatakan Murong Qingfeng kepadanya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, Xiao Yan melakukannya dengan jujur. Jubah hitam di ruangan itu tampak persis sama dengan apa yang dikenakan Xiao Yan, dan tidak ada ketidaknyamanan. Xiao Yan mengeluarkan hal-hal yang ingin dia gunakan dari cincin penerimaannya dan memasukkannya ke dalam cincin penerimaan. Dia mengambil slip giok jiwa ke dalam susunan teleportasi, dan melemparkan inti sihir ke dalamnya. Xiao Yan mengaktifkan susunan teleportasi. Sebuah ledakan cahaya putih berkedip, Xiao Yan muncul di tempat yang aneh, dan panas terik datang. Di tepi kota Roh Kudus, sebuah restoran. "Apa kamu berani meminta uang kepada saya? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Su Tianyu, dan saya terkenal karena makan makanan tuan di Holy Spirit City." Seorang pria gemuk dengan topi dan jas hujan hitam, tapi dia masih tidak bisa menutupi perutnya yang besar, dan ada pedang di sampingnya. Tekanan tingkat kaisar membuat orang-orang di sekitarnya penuh ketakutan. Pada saat ini, Su Tianyu berbicara jahat kepada seorang pria yang datang untuk menuntut. "Ya Tuhan, apakah dia Su Tianyu?" kata seseorang di pinggir jalan. "Itu benar, itu seharusnya dia. Pakaian aristokrat standar, tetapi tidak ada etiket aristokrat. Saya tidak berharap menjadi kaisar yang kuat. Menurut legenda, dia memainkan tentara yang tidak patuh di kota Roh Kudus. Di tengah, dia berani begitu sombong, apalagi di sini. Kota Roh Kudus melawan militer, kamu tidak bisa melarikan diri." Penjaga toko yang ditangkap berkata, "Melanggar pasukan. Para idiot itu masih ingin menangkap Lao Su. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati," kata Su Tianyu. "Hehe, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang memainkan generasi emas aliansi hitam adalah kamu. Ini adalah penglihatan orang tua itu. Aku tidak tahu apa lagi yang kamu miliki." Pada saat ini, seorang pria dengan tangannya diikat pinggangnya berjalan masuk, ada ekspresi jijik di matanya. Selain restoran saat ini, ada lebih dari selusin tentara yang bersiap. "Siapa kamu? Berani mengurus urusan Lao Su?" Su Tianyu melemparkan seorang pria langsung ke orang yang muncul. Pria itu dengan aman menyelamatkan pria itu dengan lambaian tangannya.
Orang-orang hanya sombong sekarang. Mereka benar-benar menyebut diri mereka Laozi. Pria itu tersenyum dan menghilang. Su Tianyu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saya pikir itu adalah karakter yang kuat, tetapi saya tidak berharap." Setelah selesai berbicara, orang itu barusan muncul tepat di atas Su Tianyu. "Saya tidak ingin membuang waktu untuk Anda," kata pria itu, menendang dagu Su Tianyu dan menendang Su Tianyu keluar dari restoran. Su Tianyu berbaring langsung di tanah dan memuntahkan darah, beberapa gigi rontok, dan dia tidak bisa bangun lagi. Siapa bilang tidak boleh melakukannya di kota Roh Kudus? Su Tianyu ingin mengatakannya, tetapi dia tidak bisa. Karena, lelaki tua itu adalah jenderal pasukan yang melanggar, dan pasukan yang melanggar dapat melakukannya di sebagian besar tempat. Pria itu memandang Su Tianyu, yang telah diselesaikan, dan mengajukan pertanyaannya. Tidak, koin jiwa emas yang saya gunakan juga terbuat dari emas, jadi mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Anak ini, kami umumnya hanya menerima koin roh, meskipun koin emas juga diterima, tetapi kamu bukan koin emas, jadi jangan mempermalukan kami. Itu saja, tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa saya lakukan, jadi makanan ini seperti dimakan oleh orang lain. Saya pergi. Saat itu, suara anak laki-laki datang dari lantai atas. Kesopanan standar, jas hujan biru, sepasang sepatu bot hitam, dan pedang terhunus. Ada apa, orang ini palsu? Hei, bukankah itu tidak diizinkan untuk bertarung di kota Roh Kudus? Apa yang terjadi? Kata Su Tianyu, menatap pria itu. Teleport. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, hanya menghilang di tempat dan menyerang Su Tianyu. Su Tianyu meninggalkan posisi sebelumnya hanya dengan sekejap, dan ada sedikit kejutan di matanya. Orang di depannya tidak sebanding dengan kelompok orang sebelumnya. Di bawah perhatian semua orang, lantai tempat Su Tianyu berada langsung hancur menjadi dua oleh serangan pria itu. Jeritan terdengar dari kerumunan. Pria itu menendang dan mendarat di tanah. Orang tua Huang Yuan, jenderal tentara yang tidak patuh, diperintahkan untuk menangkapmu. Saya menolak, saya mencari seseorang. Jika Anda menangkap saya, bagaimana saya bisa menemukan seseorang? Su Tianyu meluruskan topinya dan berkata dengan serius, karena semua orang memasuki formasi teleportasi yang berbeda, semua orang di setiap keluarga tersebar. Muncul di depan Xiao Yan adalah tebing selebar 1 km, dan Xiao Yan bisa dengan jelas melihat sisi lain, yang merupakan hutan. Tapi di bawah tebing ini akan ada bubur yang berapi-api. Bubur yang berapi-api terus bergulir dan memancarkan udara panas, menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar. Ada seberkas cahaya yang menghubungkan kedua sisi selat. Tampaknya satu-satunya cara untuk mencapai sisi yang berlawanan adalah melalui seberkas cahaya ini. Adapun keterampilan bertarung terbang, sudah pasti tidak diperlukan. Jika tidak, pancaran cahaya di sini tidak diperlukan. Area simulasi Akademi Elit-Elit adalah tunggal, jadi area simulasi di sini akan membatasi penggunaan keterampilan bertarung. Xiao Yan melangkah ke seberkas cahaya, dan pada saat ini, langit yang awalnya tenang mulai menjadi tidak nyaman. Xiao Yan mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan, tetapi satu demi satu guntur muncul di langit di atas Xiao Yan dan menebas ke arah Xiao Yan. Setiap serangan di sini jauh lebih kuat daripada area simulasi di akademi, dan beberapa di antaranya bahkan dapat dibandingkan dengan serangan di puncak alam roh kaisar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam bubur api di bawah dan ditelan oleh gelombang api yang mengerikan. Yang paling membuat Xiao Yan khawatir adalah seberkas cahaya di belakangnya mulai perlahan menghilang. Jika dia tidak mencapai sisi yang berlawanan dalam waktu tertentu, saat seberkas cahaya menghilang akan menjadi saat kematian. Xiao Yan menahan serangan guntur sambil mempercepat langkahnya. Semakin guntur mendekati akhir. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia ditebas oleh satu atau dua guntur. Pada akhirnya, Xiao Yan mendarat di tepi seberang dengan satu lompatan, dan petir menghilang dalam sekejap, dan bubur api yang terus mengalir keluar dari bubur yang membara juga tenggelam ke dasar bubur yang membara, seolah-olah semua yang ada di dalamnya, baru saja terjadi ada.
Xiao Yan mengatur napasnya, dan kekuatan jiwanya menyelidiki ke dalam hutan. Tetapi tidak ada apapun di sini kecuali bunga dan pohon, dan Xiao Yan bahkan tidak melihat bayangan binatang itu. Hutan ini sangat besar, kemana aku harus pergi untuk menemukan pohon buah linglong? Xiao Yan mengerutkan kening, tidak mungkin memiliki peta di sini. Orang yang datang tidak tahu di mana mereka tersebar, dan Xiao Yan tidak tahu apa yang harus dilakukan bagaimana melakukannya. Sepertinya cara terbaik adalah menemukan Murong King Feng dan yang lainnya. Ini bagus untuk semua orang. Xiao Yan menepuk dahinya tanpa daya. Yang lain pasti telah melewati ngarai di sini ke tepi hutan seperti Xiao Yan. Jadi mereka harus berjalan menuju hutan, dan kemudian mereka harus bisa berbelok dengan lancar. Xiao Yan ingin memahami hal ini, dan tanpa ragu, dia berjalan menuju hutan dalam satu gerakan. Berjalan ke dalam hutan, hal pertama yang dirasakan Xiao Yan adalah bau daun-daun gugur yang membusuk. Tempat ini terisolasi dari dunia, dan sepertinya tidak cocok bagi seseorang untuk bertahan hidup untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan area simulasi inti. Lingkungan di sini benar-benar berbeda dari tempat Xiao Yan berada. Setelah Xiao Yan melewati ngarai, ada sebuah hutan. Tetapi ketika Lan Bin menemukannya, itu adalah gurun pasir. Gurun itu penuh dengan pasir kuning dan batu-batu aneh tergeletak di padang pasir. Lan Bin tidak bisa tidak mengutuk bahwa dia akan diteleportasi ke tempat seperti itu. Namun, Lan Bin tidak berkecil hati dengan ini. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah menemukan pasangannya sendiri. Dibandingkan dengan keluarga lain, keluarga Lan memiliki perbedaan besar dalam efektivitas pertempuran pribadi. Bertarung sendirian, apakah itu Yan Kai atau Lia, mungkin akan ditargetkan untuk dibunuh. Lan Bin tidak peduli tentang itu. Dia melihat ke satu arah dan berjalan cepat. Secara alami ada area simulasi gurun di akademi, dan hal-hal sepele seperti mengidentifikasi arah adalah hal yang mudah. Area simulasi inti sepenuhnya didasarkan pada pengaturan di reruntuhan kuno. Meskipun tidak setiap kelas siswa akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno setelah lulus dari akademi elit-elit, itu dapat digunakan dalam periode khusus ini dan di setiap keluarga. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memiliki yang terbaik dari Anda dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, Xiao Yan sedikit istimewa kali ini, karena kali ini orang yang keluar dari sini akan memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno yang sebenarnya. Meskipun saya tidak tahu di mana reruntuhan itu lahir, kunci untuk membuka reruntuhan telah disiapkan. Pada saat itu, jumlah orang tidak akan sedikit seperti di sini, dan akan ada banyak orang yang mengalir ke dalamnya, jadi orang di sini akan mendapatkan kesempatan lebih besar. Di luar kota Xingyue, seorang wanita berpakaian putih keluar dengan sedikit kecewa, dengan sedikit kesal dan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Akhirnya menemukan keluarga Lan, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia telah memasuki apa yang disebut area simulasi inti, dan itu akan memakan waktu 10 tahun untuk bertemu orang-orang, dan hati wanita itu menjadi gelisah saat ini. Saudaraku, aku satu-satunya kerabatmu di dunia. Kamu harus aman dan sehat. Aku akan menunggumu di kota Roh Kudus. Wanita itu mengepalkan liontin giok di tangannya, seolah-olah liontin giok ini mendukung keberanian terbesarnya. Pada saat ini, beberapa orang mengamati setiap gerakan wanita tidak jauh darinya. Apakah kita akan melakukannya? Jika kita bisa merebut Tian Sui dan memberikannya kepada Tuan Muda, maka status kita akan meroket, kata seorang manusiawi. Ya, kakak laki-laki tertua, saya tidak berpikir wanita itu memiliki keterampilan apapun. Mungkin kita bisa mencium Fang Ze, kata manusiawi lainnya. Diam, ini adalah wilayah keluarga Lan, jika kita. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa kedua temannya memiliki lubang di dada mereka, dan mereka mati diam-diam. Wanita itu berdiri di depannya. Wajahnya sangat berubah, dan dia melemparkan senjata di tangannya ke wanita itu tanpa ragu-ragu, dan dia berlari ke arah yang berlawanan. Wanita ini dapat membunuh temannya secara diam-diam, jadi kekuatannya harus lebih kuat dari kaisar puncaknya.
Adegan aneh muncul. Di hadapan senjata yang menyerangnya, wanita itu tidak melawan, dan senjata itu menembus tubuh wanita itu. Namun, tubuh wanita itu tidak berdarah, dan senjata itu langsung terbang. Tangan kanan wanita itu terangkat ringan, dan setetes cairan biru muncul dan terbang ke arah pria yang melarikan diri. Setelah melakukan ini, wanita itu tampaknya tidak peduli dengan yang lain dan berjalan ke kejauhan. Setelah beberapa saat, seorang pria ramping berbaju biru keluar dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Ini sebenarnya dia, air roh yang sebenarnya sangat menarik." Pria itu mengulurkan tangannya dan langsung memusnahkan ketiga mayat itu, menjadikannya pupuk untuk hutan di sekitar keluarga Lan. Setelah itu, para pria menghilang di sini lagi. Wanita ini secara alami adalah adik perempuan Chen Lin. Setelah setahun, dia akhirnya ditemukan di sini. Tetapi sayangnya Chen Lin telah memasuki area simulasi inti, dan dia hanya kembali dengan kecewa. Namun, ini juga membuatnya kehilangan kesempatan terakhirnya, karena dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Karena dia juga akan menjadi pupuk bagi pohon-pohon seperti 3 orang di sini, dan tinggal di sana selamanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Xiao Yan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan menuju hutan. Tapi Xiao Yan selalu merasakan sentuhan ketidaknyamanan datang ke hatinya. Karena Xiao Yan merasa telah diincar oleh seseorang, tapi kekuatan jiwa Xiao Yan tidak bisa dirasakan sama sekali setelah tiba. Dan pemikiran semacam ini tidak sejalan dengan akal sehat, Xiao Yan mulai meragukan pemikirannya sendiri. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Xiao Yan tidak mau. Langkah Xiao Yan secara bertahap melambat, karena dalam persepsinya sekelompok monster datang diam-diam. Ini adalah sekelompok kuda liar di hutan. Sebagian besar kekuatan ada di sekitar pangkat rendah Kaisar. Pemimpinnya adalah Kaisar yang kuat. Xiao Yan bersembunyi di pohon dan tidak tahu. Yang terbaik adalah menghindari konflik dengan mereka. Xiao Yan bukan itu, tipe orang yang tidak ada hubungannya dengan membunuh monster di mana-mana. Selain itu, dalam kelompok kuda liar ini, Xiao Yan juga menemukan beberapa kuda liar yang sangat lemah, dan Xiao Yan tidak perlu melukai mereka. Seperti yang dikatakan Presiden Kamar Dagang, pembantaian massal binatang muda bukanlah hal yang baik bagi manusia itu sendiri. Saat Xiao Yan hendak pergi, sebuah suara yang familiar terdengar. "Sial, bagaimana bisa begitu sial bertemu pria sebesar itu?" Ini adalah suara seorang wanita, tetapi wanita itu sedikit malu saat ini. Rambut panjangnya yang indah menjadi berantakan. Pakaian wanita itu juga kotor, dan lengan gioknya juga tampaknya memiliki binatang ajaib atau darahnya sendiri. Yang terburuk adalah di belakang wanita ini adalah serigala angin perak yang besar, monster yang membanggakan kecepatannya. Tubuh besar tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Karena Xiao Yan sedang berdiri di atas pohon saat ini, dan Xiao Yan memiliki air pembunuh roh di tubuhnya, wanita itu tidak menemukan Xiao Yan. Xiao Yan tahu tentang dia. Dia adalah orang dari keluarga Ning, Ning Xiaodi, adik perempuan Ning Ning. Tapi Ning Xiaodi tidak menemukan Xiao Yan, itu tidak berarti dia tidak menemukan kuda-kuda liar itu. Dia bergegas menuju kuda-kuda liar itu tanpa ragu. Karena dia tidak bisa menghadapinya, dia harus bertanya pada kuda-kuda liar ini. Inilah yang disebut kemalangan. Kuda liar tingkat Kaisar juga sepertinya tahu niat Ning Xiaodi, dan buru-buru membiarkan kuda liar lainnya berlari ke kejauhan, dan naik untuk menemuinya. Ning Xiaodi mengambil kesempatan untuk melompat ke atas pohon, dan memandangi 2 binatang buas yang bertarung dengan senyum di sudut mulutnya. Serigala perak ledakan mengangkat kepalanya, memandang Ning Xiaodi, menjulurkan lidahnya dan menjilat giginya, dan tidak repot-repot mengganggunya. Karena dia memiliki makanan yang lebih baik, jadi bagaimana jika dia menyerahkan manusia ini? Serigala angin perak tidak ragu-ragu untuk bangkit dan menggigit kuda liar tingkat Kaisar. Kuda liar itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan mengangkat kaki depannya untuk menendang ke arah serigala perak Galewin. Namun, serigala perak Galewin hanya memanfaatkan dukungan kuda liar di udara, dan baru saja ditendang oleh kuda liar.
mengejar kuda liar yang melarikan diri. Seekor kuda liar muda ditampar sampai mati oleh serigala perak Galewin tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kuda liar tingkat kaisar itu penuh dengan ketidakpuasan, dan jika dia melewati levelnya sendiri, dia akan menjadi kawanan domba. Kuda liar itu memelototi Ning Xiaodi dengan enggan, dan bergegas menuju sekelompok kuda. Ning Xiaodi menghela nafas lega, tetapi ada sedikit kesedihan. Tapi melihat adegan berikutnya, dia terkejut. Ketika serigala perak Galewin membuka mulutnya lagi untuk menggertak seekor kuda liar yang bahkan tidak memiliki kekuatan Doudi, seorang penguasa raksasa muncul di mulut serigala perak Galewin, dan mengambil kesempatan untuk mematahkan beberapa gigi. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan melakukan semua ini, kuda liar telah pergi. Dan kuda liar tingkat kaisar juga bergegas kembali, dan sepasang kaki depan menendang perut serigala perak. Ledakan serigala perak segera jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berdiri, menatap Xiao Yan. Xiao Yan pergi dengan keterampilan bertarung terbang. Serigala angin perak memandang Xiao Yan dan ingin mengejar, tetapi rasa sakit lukanya tidak memungkinkannya untuk mengejar. Melihat kuda liar yang marah, ia harus pergi. Sekelompok kuda liar melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Yemen bingung, mengapa manusia harus menyelamatkan mereka. Di sini juga ada hutan. Seorang pria berbaju hitam berdiri di hutan dengan tatapan serius di matanya. Tuan muda, saya sudah tahu keberadaan Ye Ying dan Putri Duyung di keluarga Lan. Apakah Anda pikir kita akan melakukannya? Kata pria berpakaian hitam lainnya. Pada saat ini, pria berpakaian hitam ini memiliki elang di pundaknya. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh mereka untuk bertindak sesuai rencana. Ngomong-ngomong, monster terkuat level berapa yang bisa kamu kendalikan saat ini? Kelas menengah kaisar, jumlah maksimumnya adalah 2. Sedangkan untuk monster detektif, kamu dapat mengontrol lebih dari 10. Oke, mari kita tunggu di sini. Biarkan 5 macan berurusan dengan kapten mereka. Mereka tidak akan pernah diizinkan untuk bertemu. Lebih baik membunuh semua kapten mereka. Ya, tetapi jika kita gagal, kapten, bagaimana dengan anggota keluarga lainnya yang bergabung untuk menangani kita? Bergabung bersama, kami tidak takut pada mereka, dan kami masih memiliki pilihan terakhir. Beritahu mereka untuk melakukannya. Pria berbaju hitam itu mengangguk, dan elang di bahunya segera terbang. Pada saat yang sama, 7 atau 8 elang di hutan terbang kemana-mana. Sebuah rencana untuk membunuh kapten semua tim telah dimulai. Kekuatan aliansi hitam kali ini akan melebihi harapan semua orang, dan orang ini akan menjadi mata topan badai. Hei, kenapa kamu mencoba menyelamatkan kuda liar itu? Pada saat ini, Ning Xiaodi tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia sangat bingung. Sulit bagi Xiao Yan untuk mengalahkan badai perak sendirian, tetapi Xiao Yan masih menembak. Apakah dia mencari sesuatu untuk dilakukan ketika dia tidak ada hubungannya? Bukan apa-apa, aku hanya berpikir itu perlu. Dan kamu tahu bahwa kita harus menjadi musuh di sini, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ning Xiaodi mundur selangkah. Aku tidak tertarik padamu, aku pergi. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Dia dan Ning Xiaodi tidak memiliki dendam sama sekali. Belum lagi Ning Xiaodi masih adik Ning. Jika dia memberitahu wanita itu, bagaimana dia bisa menggodanya? Tunggu sebentar, apakah kamu ingin membalas dendam? Aku tahu sarang serigala angin perak, jika kamu tertarik untuk membunuhnya, kata Ning Xiaodi. Kamu harus memiliki tujuan lain. Xiao Yan memandang Ning Xiaodi dan berkata dengan curiga, wanita ini pasti tidak akan memprovokasi serigala perak angin perak jika dia baik-baik saja. Tidak, sama sekali tidak, selama kamu membunuhnya, inti sihir dapat diberikan kepadamu. Lupakan saja karena tidak ada manfaat lain. Xiao Yan berkata tanpa daya, berniat untuk pergi. Kamu kejam. Bagaimana dengan kita masing-masing, Yin Lingguo? Buah roh perak. Mata Xiao Yan sedikit berubah. Sebagai seorang alkemis, dia tahu nilai buah roh perak. Dengan buah roh perak,
Mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus ke tingkat kaisar, dan tidak ada batasan untuk peningkatan tingkat seseorang. Meskipun Xiao Yan hanya seorang kaisar berpangkat tinggi sekarang, jika buah roh perak diberikan kepada seluruh keluarga Murong, maka penampilan kaisar di keluarga Murong juga merupakan hal yang baik untuknya. Tetapi meskipun serigala perak telah terluka parah, itu masih merupakan hal yang baik untuknya. Tidak sengaja ada monster lain. Terlebih lagi, cacing berkaki 100 itu mati tetapi tidak kaku. Bahkan jika serigala angin perak terluka parah, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Xiao Yan dan Ning Xiaodi, dan bukan tidak mungkin Ning Xiaodi berada di belakang. Tentu saja, Ning Xiaodi tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang indah, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tetapi tersembunyi di bawah mata ini akan menjadi harapan yang kuat. Oke, aku akan memperlakukan adikmu sebagai bantuan, kata Xiao Yan kepada Ning Xiaodi. Xiao Yan mengatakan ketenangan di sini, tetapi juga untuk menghilangkan keraguan Ning Xiaodi. Karena Xiao Yan mungkin adalah teman Ning, situasi Xiao Yan melawan Ning Xiaodi juga sangat melemah. Dan Ning Xiaodi tahu bahwa Xiao Yan adalah teman saudara perempuannya dan tidak akan menyerangnya. Ini jauh lebih sederhana, dan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan serigala perak angin. Ning Xiaodi secara alami tidak memiliki banyak keraguan tentang kata-kata Xiao Yan. Bagaimanapun, Tranquility dan Murong Qingcheng adalah teman, dan Xiao Yan dan Murong Qingcheng memiliki hubungan yang baik, jadi itu normal untuk mengetahui Tranquility. Setelah menghilangkan rasa was-was mereka, keduanya berjalan menuju tempat yang jauh. Juga hutan. Seorang wanita berpakaian hitam berjalan di hutan dengan ekspresi bingung di wajahnya. 2 tahun pelatihan terakhir telah membuatnya kehilangan kenaifan dan ketidaktahuannya, dan dia menjadi berani dan kuat. Dia tidak tahu apakah transformasi ini adalah hal yang baik atau buruk, tetapi dia masih puas dengan pertumbuhan seperti ini. Kebaikan memang membutuhkan harga. Jika Anda tidak dapat membayar harganya, kebaikan Anda tidak akan membawa Anda bencana tanpa akhir, menempatkan teman dan rekan Anda dalam bahaya. Di tangannya ada seruling hijau dengan berbagai pola aneh terukir di atasnya. Dengan naga dan burung phoenix, tiba-tiba dia berhenti dan wajahnya sedikit berubah. Saat itu, 3 jarum beracun keluar dari depannya, dan dia buru-buru menghindar. Ketegangan di wajahnya berangsur-angsur muncul, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh sendirian. Dia sedikit takut ketika melewati ngarai, tetapi dia masih menaklukkan rasa takutnya, tetapi sekarang dia masih sedikit khawatir. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu ikan licin kita dalam situasi ini, tetapi tidak masalah bahwa kamu seharusnya tidak bisa melarikan diri kali ini. Putri Duyung wanita kami yang terhormat. Seorang pria berjubah hitam keluar, atasan hitam topi itu menutupi kepala dan wajahnya, dan Yan Kai tidak bisa melihat seperti apa dia. Apakah kamu dari Haimeng? Yan Kai memegang seruling di tangannya, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Meskipun dia tahu kapan jarum racun muncul, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja, Kapten kami sangat ingin bertemu denganmu, jadi kamu bisa pergi bersama kami. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara, meraih tangan ke arah Yan Kai. Yan Kai buru-buru berlari keluar dari hutan tanpa ragu-ragu. Tidak ada gunanya. Di hutan ini, kamu adalah keberadaan yang paling berbahaya. Belum lagi kaptenmu harus dalam bahaya sekarang. Bagaimana dia bisa datang untuk menyelamatkanmu? Pria berbaju hitam itu berkata dengan jijik. Tepat ketika pria berbaju hitam hendak menangkap Yan Chai memasukkan seruling ke mulutnya dan meniupkan suara bergerak. Wajah pria berbaju hitam itu sedikit berubah, dan dia sepertinya melihat Yan Kai di depannya berubah menjadi 2 orang. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan segera bangun. Pada saat ini, Yan Kai sudah berlari pada jarak tertentu. Jiu Feng Like Xiao, sebenarnya, peran terbesar adalah untuk membantu dalam pertempuran, tetapi hanya di tangan saudara perempuan Ling yang dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya.
Itu hanya karena spesialisasi saya juga dapat menggunakan saudara perempuan Linger dan memberikannya kepada saya. Kata Yan Kai perlahan. Jiu Yifeng like Xiao, apa-apaan ini? Tapi segera semua yang kamu miliki adalah milikku. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Pria berbaju hitam itu langsung meraih Yan Kai. Dan pada saat ini, hantu dalam kegelapan muncul di depan Yan Kai. Kakak Ying, kamu benar-benar datang. Yan Kai berkata dengan gembira. Yah, apakah kamu baik-baik saja? Night Shadow bertanya. Aku baik-baik saja, jawab Yan Kai. Bayangan malam, pria berbaju hitam itu bergumam pelan tanpa berkata apa-apa. Keberuntunganmu sangat bagus, tapi aku berharap bisa bertemu denganmu lain kali. Keberuntunganmu akan sangat bagus. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia menghindar dan menghilang di depan keduanya. Cepat ketika aku merasakan arahmu barusan dengan suara seruling, aku menemukan bahwa saudari yang anggun dan kapten berada dalam bahaya, kata Yan Kai. Di dunia ini, tidak hanya ada satu orang yang bisa menggunakan Warcraft. Alasan mengapa Yan Kai tidak melarikan diri adalah karena dia sudah tahu Ye Ying ada di sampingnya. Melihat wajah cemas, hati Ye Ying tampak berfluktuasi lagi. Dia baru saja bergabung dengan tim selama 2 tahun dan sangat percaya pada mereka. Bahkan jika Ye Ying ada di sisinya, tidak mungkin untuk segera tiba. Kenapa dia begitu percaya pada pasangannya? Adapun diri mereka sendiri, mereka juga harus percaya pada diri mereka sendiri. Teman, kerabat, tidak, jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskannya kepadanya. Lupakan saja, semuanya terserah Anda, dan Anda harus menghadapinya apapun yang terjadi. Ye Ying menghela nafas dan secara bertahap mengikuti langkah Yan Kai. Dalam kegelapan malam, sepasang mata yang bersinar dengan kepuasan menatap mereka berdua. Ini adalah lautan api, dikelilingi oleh gunung berapi, dan suhu yang mengerikan membuat udara di sekitarnya sangat kering, seolah-olah udara akan terbakar. Namun, ketika ada 3 orang di lautan api ini, salah satu dari mereka tidak terkendali di matanya, tetapi dia tidak menderita pengaruh apapun di lautan api ini. Tetapi dia dapat mengatasinya dengan mudah, adalah harta karun baginya. Dia adalah kapten keluarga Yao, Yao Tianzi. Ada 2 orang di sekitar Yao Tianzi, dan mereka bertiga datang ke sini pada saat yang sama. Tempat ini sangat cocok untuk saya berlatih. Anda melindungi hukum untuk saya. Saya akan mencoba menggunakan tempat ini untuk menerobos ke Kaisar. Kata Kaisar Yao mencari tempat yang cocok. Ya, Kapten, jangan khawatir. Salah satu dari mereka mengangguk, dan yang lain tidak berbicara, tetapi matanya tegas. Mereka telah tenggelam dalam Kaisar selama bertahun-tahun, dan yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Selama waktunya habis, mereka dapat menerobos ke Kaisar. Dan sekarang tidak diragukan lagi adalah kesempatan yang baik. Selama Yao Tianzi menerobos ke Kaisar, akan lebih mudah untuk menemukan mitra lain di bawah kepemimpinan Yao Tianzi, dan bahkan dapat menstabilkan lawan lainnya. Dan teleportasi di sini benar-benar teleportasi acak yang tidak mengikuti aturan. Bahkan jika mereka bertemu seseorang dari keluarga lain, mereka dapat menyelesaikannya. Meskipun Yao Tianzi sombong, dia juga memiliki harga dirinya. Dia segera duduk dan mulai menyimpan dendam untuk membuat terobosan terakhir. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki kecil datang ke sisi ini. Langkah kaki itu tidak terburu-buru atau lambat, dan mereka sangat tenang, tetapi keduanya segera menjadi waspada. Jangan gugup, aku di sini bukan untuk membunuh kalian berdua. Pria itu berkata dengan senyum di mulutnya, dan pria itu menyilangkan tangannya. Orang-orang dari Haimeng, Anda sebaiknya bijaksana dan segera pergi. Kedua anggota klan kedokteran awalnya gugup ketika mereka tahu bahwa yang lain berasal dari Liga Hitam, tetapi lega setelah mendengar kata-kata orang-orang di Liga Hitam tidak apa-apa jika orang tidak menargetkan mereka. Saya di sini untuk mengambil kepala kapten Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya akan segera pergi. Pria itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan membungkuk kepada 2 orang dari klan obat.
Apakah kamu memiliki kualifikasi ini? Salah satu dari mereka memiliki temperamen buruk dan segera mengeluarkan senjatanya. Ayo pergi bersama. Tidak buruk untuk bisa menyelesaikan aliansi hitam, kata manusiawi lainnya. Keduanya bergegas menuju aliansi hitam pada saat yang sama. Apakah kamu menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Aku menyukainya. Pria berbaju hitam itu menatap dua orang yang melangkah maju, dengan tatapan bangga di matanya. Ini adalah dunia abu-abu, dunia teror, dan kuburan tulang. Sialan, bagaimana bisa diteleportasi ke tempat hantu seperti itu? Liu Feng dari Qizong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dengan ketidakpuasan yang kuat. Tetapi tidak ada cara untuk mengubah aturan di sini, jadi dia harus menerimanya. Tapi sepertinya terlalu sepi di sini, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Liu Feng teringat sesuatu. Yah, biasanya akan ada beberapa orang yang tertinggal di tempat seperti ini, atau tubuh jiwa dengan kekuatan jiwa yang kuat, tetapi tidak ada apa-apa di sini. Seorang pria berjubah hitam berkata, "Apakah kamu Xuantian?" kata Liu Feng, menatap pria yang tidak jauh darinya. Ya, Xuantian mengangguk mempercayainya. Xuantian juga tidak peduli dengan Liu Feng. Meskipun mereka semua adalah musuh di sini, dia tidak percaya bahwa Liu Feng akan menyerangnya di sini. Hal terpenting di tempat seperti ini adalah menemukan jalan keluar daripada memilih untuk bertarung satu sama lainnya. Hihi, kapten dan wakil kapten benar-benar rumit. Namun, apakah ini menarik? Ketika Xuantian dan Liu Feng sedang mencari jalan keluar, sebuah suara yin dan yang datang. Seorang pria berjubah hitam datang, dan pria berbaju hitam itu memiliki topeng hantu di wajahnya, yang terlihat sangat suram. Orang-orang dari Liga Hitam seperti hantu ini. Mereka bukan manusia, dan mereka bukan hantu. Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Xuantian memandang pria berwajah hantu itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih ada rasa jijik di hatinya. Apa, ini adalah taktik bagus atau tidak taktik yang halus? Aku tidak sengaja mengatakan sesuatu, tapi itu tidak masalah, aku akan membunuhmu segera, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. Pria berbaju hitam mendukung topeng hantunya, jalan. Saudara Xuantian, mengapa kita tidak bergabung untuk menghadapinya? Hubungan antara Qizong kita dan keluarga Lan tidak buruk. Liu Feng tersenyum. Meskipun Liu Feng ingin melakukannya sendiri, dia khawatir Xuantian akan melakukannya dari belakang. Meskipun keluarga Lan dan Qizong memiliki hubungan yang baik, siapa yang bisa mempertaruhkan nyawa mereka sendiri? Xuantian mengerutkan kening, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa, mengepalkan senjata di tangannya. Apakah kamu bekerja sama? Ini agak tidak terduga, tapi itu tidak masalah. Ini akan menjadi masalah waktu untuk menyelesaikanmu. Pria berwajah hantu itu tidak panik tentang aliansi antara Liu Feng dan Xuantian, tetapi malah menunjukkan tatapan bangga. Di berbagai area di area simulasi inti yang tersebar, tampaknya aliansi hitam sesuai dengan rencana, dan orang-orang dari aliansi hitam telah mengirim orang untuk memburu kapten dari setiap keluarga. Ini jelas sangat aneh. Ini benar-benar di luar imajinasi. Jika aliansi hitam berani menyerang kapten secara terang-terangan, mereka tidak takut bahwa semua kapten akan bergabung untuk berurusan dengan aliansi hitam. Tapi ini adalah misteri. Misteri ini akan selalu terpecahkan suatu hari nanti, dan misteri aliansi hitam akan perlahan terpecahkan. Tetapi Xiao Yan tidak mengetahui semua ini. Sekarang, Xiao Yan Zeng dan Ning Xiaodi datang ke pintu masuk gua besar. Ada pohon di pintu masuk gua. Ada 2 buah roh perak di pohon itu. Buah roh perak seperti namanya, dengan lapisan perak samar di luar. Buah roh perak akan matang dan harus dipetik pada siang hari. Sekarang sudah malam, yang berarti kita harus membunuh serigala roh perak tanpa mempengaruhi pohon buah roh perak. Xiao Yan memandang pohon itu dan berkata, "Yah, mari kita amati dulu. Selama kita menemukan waktu yang tepat, kita akan melakukannya. Kali ini aku pasti akan membunuh binatang itu, dan bahkan monster yang lemah seperti itu tidak akan selamat," kata Ning Xiaodi dengan marah.
Xiao Yan hampir tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamulah yang membawanya masuk. Dia tidak tahu malu. Seperti yang diharapkan dari saudara perempuan Ningjing, keduanya sangat licik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kesempatan Xiao Yan juga datang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.